Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Pratama Jaya, NIM 01220071, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisa jalur atau path analisa. Mengenai pengertian analisis jalur yang ditemukan oleh Swalfried adalah suatu metodologi untuk menganalisa sistem persamaan struktural. Analisa jalur adalah sebuah metode yang dikembangkan untuk mengkaji hubungan langsung dan tidak langsung dari beberapa peubah, di mana beberapa peubah dipandang sebagai peubah penjelas dari peubah lain yang dipandang sebagai peubah respon. Analisis jalur ditunjukkan untuk mengkombinasi informasi kuantitatif dari hasil analisis korelasi dengan informasi kualitatif sebagai hubungan sebab akibat yang mungkin telah ada sebelumnya untuk memberikan interpretasi kuantitatif. Penggunaan analisis jalur didasarkan pada beberapa asumsi, diantaranya hubungan antara peubah respon dengan peubah penjelas di dalam model bersifat linear, aditif, dan sebab akibat. Yang kedua, sisaan tidak saling berkorelasi dengan sisaan lainnya, juga tidak berkorelasi dengan peubah penjelas di dalam sistem. Ketiga, hanya ada hubungan kasual satu arah dalam model dan tidak ada adanya hubungan kasual dua arah atau timbal balik. Yang keempat, peubah-peubah endogen minimal terukur dalam skala interval. Yang kelima, peubah yang diamati diasumsikan diukur tanpa kesalahan. Yang keenam, model yang digunakan diasumsikan memiliki spesifikasi yang tepat dan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Syarat-syarat penggunaan path analisis. Pertama, data metrik berskala interval. Yang kedua, terdapat variabel independen exogenous dan dependent endogenous untuk model regresi bertanda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi bertanda serta model kompleks. Yang ketiga, ukuran sampel yang memadai sebaiknya di atas 100 dan idealnya 400 sampai 1000. 4. Pola hubungan antara variabel. Pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik atau reciprocal. Terakhir, hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya, menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Model-model dalam path analisis atau jalur analisa ada 4, yaitu model regresi linear berganda, model mediasi, model gabungan antara regresi linear berganda dengan mediasi, dan terakhir model kompleks. Model regresi linear berganda. Model regresi berganda ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen exogenous, yaitu X1 dan X2, dengan satu variabel dependen endogenous Y. Berikut gambarnya. Model mediasi melalui variabel perantara atau intervening variable. Model kedua path analisis ini adalah model mediasi atau perantara intervening variable, di mana kehadiran variabel Y sebagai variabel perantara akan mengubah pengaruh variabel X terhadap variabel Z. Pengaruh ini dapat menurun ataupun meningkat. Berikut gambarnya. Model kompleks. Model ketiga dalam path analisis ini merupakan model yang kompleks, yaitu variabel X1 secara langsung mempengaruhi Y2 dan melalui variabel X2 secara tidak langsung mempengaruhi Y2. Sementara itu variabel Y2 juga dipengaruhi oleh variabel Y2. Berikut gambarnya. Terakhir, model gabungan antara model regresi berganda dengan model mediasi. Model keempat dalam path analisis merupakan penggabungan antara model regresi linear berganda dengan model mediasi, yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung direct effect dan secara tidak langsung indirect effect, mempengaruhi juga variabel Z melalui variabel perantara Y. Berikut gambarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.